Ya, selamat malam Bapak Ibu semua rekan-rekan di channel ini. Bertemu lagi dengan saya Nedwin. Senang sekali rasanya malam ini bisa bertemu kembali dalam situasi dan suasana yang sehat, yang baik, dan tentunya teman-teman perlu selalu jaga imun, jaga kesehatan, selalu dari kerumunan dan juga protokol kesehatan. Ya. Saya ingin berbagi malam ini setelah beberapa waktu lalu saya menyelesaikan beberapa studi ya, pendalaman materi lah istilahnya mengenai data science di Simply Learn, sebuah platform di internet yang menawarkan dan memberikan banyak sekali ilmu baru khususnya di bidang teknologi. Simply Learn salah satu yang terbaik dari yang sudah ada, mungkin teman-teman sudah pernah dengar seperti Udacity, kemudian ada juga mungkin deeplearning.ai yang ditemukan oleh Andrew Ng yang co-foundernya Coursera itu ya. Kemudian mungkin ada yang lainnya. Nah, malam ini saya ingin berbagi satu materi menarik yang saya dapat dari Simply Learn, yang mana saya tersertifikasi beberapa waktu lalu di bidang data. Nah, saya ingin bicara sedikit mengenai bidang data science dan juga kaitannya dengan statistik ya. Oke, judulnya Data Science with Python dan disclaimer bahwa ini adalah 100% kredit yang ada di dalam presentasi ini adalah untuk Simply Learn. Oke. Ya, jadi ini termasuk salah satu diskursus atau diskusi mengenai data and artificial intelligence, di mana di situ akan banyak sekali kita akan bersinggungan dengan hal-hal baru di bidang teknologi, termasuk salah satunya adalah data science, machine learning, algoritma, deep learning gitu ya. Kemudian bagaimana mereka membuat satu automation, bagaimana robot itu bisa diciptakan melalui coding di dalam pendekatan-pendekatan AI dan seterusnya. Nah, sebelum jauh sampai ke sana, memang kita perlu tahu first layer-nya dulu atau lapisan awal dari itu semua, yaitu mengenai data science, dan kebetulan saya pengguna Python sehingga data science with Python rasanya cocok untuk menjadi judul pada malam hari ini. Ya, langsung saja, ini sudah saya share screen, sudah saya share ke rekan-rekan. Lihat. Jadi kita akan sedikit membahas mengenai analisis statistik dan aplikasi bisnis dengan menggunakan pendekatan data atau analisis data gitu. Nah, tujuannya adalah nanti kita akan bisa membuat pembeda ya, antara statistik dan non-statistik. Jadi analisa yang statistikal dan non-statistikal, istilahnya begitu. Kemudian kita juga akan mendefinisikan atau membuat kategorisasi dari analisis statistik dan juga perbedaan-perbedaan mendasar yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga bisa ngerti nanti mengenai proses analisis statistiknya. Lalu kita tentunya ya hal yang teman-teman sudah tahu dari mulai SD atau SMP, bahwa kita akan nanti coba untuk mengutak-atik lagi tentang mean, median, modus, dan persentil. Lalu bagaimana data terdistribusi dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi untuk melakukan display-nya. Nah, lalu berikutnya kita nanti tentu akan melihat bagaimana tipe-tipe frekuensi dalam data ya, sebaran data, lalu matriks korelasi dan juga penggunaannya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja. Thanks to Simply Learn for this. Pasti akan sangat menarik tentunya. Oke, kita akan bicara about statistics. Introduction to statistics. Jadi kita ngerti bahwa statistik itu adalah satu studi yang mana di dalamnya kita akan belajar untuk melakukan collection, analisis, lalu interpretasi, kemudian mempresent dari apa yang kita
sedang gali, kemudian mengorganisir data gitu ya. Nah, flow-nya secara umum seperti ini. Jadi problem yang kompleks itu seperti apa, problem yang rumit itu seperti apa, dia akan bersinggungan dengan fenomena. Nah, daripada kita melihat satu fenomena itu dengan asumsi-asumsi, maka kita kemudian diarahkan untuk melakukan analisa data. Data itu ada yang sifatnya data pasti, ada yang sifatnya data tidak pasti. Jadi ada yang bisa kita kolek dan tidak ya. Nah, kita bicara data yang bisa kita kolek dari berbagai sumber, termasuk dalamnya ada responden, dari observasi, kemudian dari searching, browsing, kemudian dari analisis asosiatif dan seterusnya. Nah, data kemudian kita olah, setelahnya kemudian kita akan mendapatkan informasi, kemudian pengolahan data, lalu mengambil keputusan based on data tersebut, and then di akhir maka problem solved. Jadi problem yang ada, yang sedang digali atau yang sedang dihadapi akan resolve atau terpecahkan gitu ya. Nah, sekarang apa saja sih tekniknya gitu ya? Teknik yang ada di dalam analisis data itu ada beberapa hal yang perlu kita note di sini, yakni mengenai prinsip-prinsip statistik, termasuk di dalamnya fungsi, algoritmanya seperti apa. Nah, and then apa yang bisa kita lakukan dengan tools-tools statistik yang ada? Tentunya kita bisa melakukan analisa data primer. Analisa data primer atau dalam bahasa kita mungkin data mentah begitu. Kemudian build a statistical model atau membuat pemodelan statistis atau pemodelan statistika. Lalu tentunya kita akan melakukan prediksi-prediksi hasil di masa depan. Lalu apa ya perbedaan antara analisa yang statistikal dan yang non statistikal? Kalau kita melihat pada situasi yang ada, kadang orang tuh sering bingung membedakan ini yang statistikal yang seperti apa, yang enggak statistik seperti apa gitu ya. Kalau teman-teman lihat fenomena hoax yang ada saat ini, tentunya itu adalah data yang belum dianalisa sehingga orang kemudian cepat-cepat mengambil kesimpulan ini adalah data yang sifatnya adalah A, ini adalah data yang sifatnya B, dan dia akan impact ke A dan B dan seterusnya. Padahal belum ada penggalian, belum ada proses verifikasi. Jadi statistik menurut saya pribadi itu adalah proses verifikasi terhadap data yang muncul atau data yang dihadapkan pada kita. Nah, maka ada analisis statistik dan analisa non statistik. Yang non statistik itu seperti apa? Yang non statistik itu hanya berdasarkan informasi generik atau informasi yang secara umum kita temukan tanpa adanya parameter-parameter. Jadi yang tiba-tiba muncul, notifikasi yang tiba-tiba hadir mungkin di tempat kerja, kemudian atau misalkan sebagai contoh notifikasi yang tiba-tiba muncul di browser gitu ya, tentang apa kita sebagai pembaca mungkin tidak ada niatan untuk mencoba memverifikasi, hanya sekedar membaca, dan itu kadang menyesatkan juga. Maka saya kira untuk kita perlu melihat satu notifikasi informasi terutama dari internet itu dengan filter-filter yang pas gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sifat berikutnya adalah dia ini eksklusif atau bisa dilakukan pembuktian analisa yang non statistik itu dengan melakukan analisa kuantitatif sebetulnya. Jadi dengan melakukan analisa itu kita baru bisa gitu ya, meyakinkan kita sendiri dan orang lain bahwa itu benar atau tidak gitu ya. Atau dalam bahasa statistik itu adalah false positif ataukah positive false, ataukah positive true ataukah negatif true, ataukah false negatif atau false positif dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sementara yang analisa statistik itu dia tentunya scientific ya, ilmiah. Lalu berbasis numbers, kemudian nilai-nilai
atau bobot-bobot statistik. Lalu sangat berguna untuk melengkapi satu opini dari sebuah data, gitu ya. Jadi menarik sekali memang. Ini yang membuat menarik bahwa ada dua jenis dan kita akan melakukan satu bentuk pemodelan data yang mendukung keberadaan data statistik atau data non statistik ini. Nah, lalu apa saja sih kategorinya, gitu ya? Jadi kategori di dalam statistik itu cukup dua saja, tidak banyak-banyak ya. Yang banyak itu turunannya. Nah, tapi kategori itu hanya dua, yaitu analisa deskriptif dan analisa inferensial. Seperti katanya ya, atau istilahnya, bahwa deskriptif itu cukup dia hanya mengorganisir data dan fokus kepada karakter utama data itu atau karakter inti atau core-nya data itu. Tidak perlu kemudian kita ini masuk deskriptif enggak ya, masuk inferensial enggak ya. Nanti dulu, yang penting kita ngerti dulu karakteristiknya. Nah, misalkan kita melihat contoh bahwa ada skor matematika dari data yang disajikan, ada 1, 8, 4, 7, 3 dan seterusnya. Kemudian kita membuat skala. Jadi yang low, kemudian yang kategori medium, kemudian kategori high, begitu. Yang low itu 0 sampai 3 misalkan ya. Kemudian yang 4 itu sampai 6. Kemudian itu masuknya medium, lalu yang high itu yang 7, 8 dan 9. Kalau kita melihat ini sebenarnya ini hal yang sering kita lakukan ya. Kita sering melakukan kategorisasi. Kita stigma-stigma yang kemudian kita sematkan ke orang lain, misalkan ada pencalonan nih, ada pencalonan misalkan pilpres begitu ya. Kategori pemimpin ini menurut saya itu yang low. Kalau kategori yang ini itu medium. Misalnya yang ini adalah high gitu ya. Kalau dulu kan sering ya capres itu tiga pasang ya biasanya. Nah, itu orang-orang mulai membuat kategori-kategori berdasarkan pengalaman mereka, kemudian apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar dan seterusnya. Nah, dalam hal ini cukup kita mengambil sampel dari kategorisasi nilai matematika siswa. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y, ya. Sumbu X itu adalah number of student-nya, jadi jumlah siswanya berapa. Kemudian sumbu Y itu adalah nilainya. Nah, dari itu kemudian kita akan melihat dia masuk kategori low, medium atau high. Nah, ini deskriptif sifatnya. Nah, lantar salah ngomong. Lantas maksud saya. Lantas selalu melihat major jadi lantar. Oke, maaf ada nyamuk ini tadi. Sedikit disruptif. Oke. Lantas apa kategori utama dari statistik? Nah, oke. Ya, sebentar saya tak menutup pintu. Oke. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Major categories of statistics, sekarang kita lihat untuk kategorisasinya. Ada random sampling yang diambil dari populasi. Kemudian gimana sampling semacam ini diambil untuk mendeskripsikan, kemudian membuat inverse atau membuat satu pengamatan terhadap populasi itu. Atau membuat representasi ya dari populasi itu. Nah, kategori utama dari statistik itu misalnya seperti ini. Studi tentang tinggi badan populasi. Misalkan seperti itu. Kita lakukan kategorisasi, kemudian
setelahnya kita lakukan proses-proses statistik. Misalnya dalam hal ini ada yang short, kemudian yang medium, kemudian yang tall, kan begitu ya. Nah, metode inferensialnya adalah kita melakukan kategorisasi tinggi seperti tall, medium, dan short. Nah, mari kita mengambil contoh studi dari populasi ini. Kemudian metode deskriptifnya seperti apa? Kita melakukan perekaman tinggi badan dari setiap orang atau setiap responden begitu. Kemudian menyediakan yang tertinggi, yang terpendek, dan yang average, yang rata-rata lah, yang sedang ya. Baru kemudian disajikan. Nah, tujuannya tentunya kalau kita melihat pertimbangan-pertimbangan analisa statistik itu seperti apa sih? Kita harus jelas tujuannya seperti apa. Kemudian dokumen questions ya, atau kuesioner istilahnya itu kita perlu siapkan pula. Kemudian itu kalau sifatnya kita penelitian lapangan ya, atau penelitian berbasis interview. Kemudian define population of interest, atau kita memilih populasi berdasarkan tujuan dari analisis kita. Baru setelahnya kita memilih sampel, tentunya berdasarkan tujuan dari penelitian itu. Nah, jadi memang seperti ini. Kalau kita bicara populasi dan sampel, itu populasi itu memang terdiri dari sampel yang bervariasi. Nah, sampel itu sendiri sebetulnya sudah mewakili populasi, makanya ada parameter-parameternya, ada jenis-jenisnya, ada random sampling, purposive sampling, kemudian ada snowball sampling, dan seterusnya ya. Jadi karena ada parameter-parameter khusus, sehingga bisa dikatakan bahwa apa definisi sampel? Sampel itu definisinya adalah satu bagian dari populasi. Bisa sebagian besar, bisa sebagian kecil, sekali lagi tergantung dari riset atau penelitian yang Bapak Ibu akan lakukan. Kemudian subset dari populasi. Subset itu adalah subnya, subdata utama dari populasi. Kemudian pemilihan secara acak untuk memilih karakteristik populasi, untuk memperjelas ya, karakter populasi. Sehingga analisisnya itu harus bisa representatif atau bisa mewakili seluruh populasi itu. Nah, statistik dan parameternya tentunya ada banyak sekali rumus-rumus yang bisa Anda pelajari, tetapi cukup kita mengerti saja dulu bahwa parameter populasi itu kita perlu melihat min-nya, kemudian varians dan standar deviasi. Ini saya kira tiga hal yang pasti ada di dalam analisa statistik apapun ya. Baik itu data science, baik itu statistik secara umum gitu ya, pasti ada tiga hal itu. Kenapa seperti itu? Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Jadi beberapa term yang dipakai untuk mendeskripsikan data ada kata search, kemudian inspect, kemudian characterize, kemudian draw conclusion, di mana Anda pasti tahu ya, search itu pencarian atau penggalian data, kemudian inspect itu studi yang Anda lakukan dari mulai bentuknya seperti apa, distribusinya seperti apa, kenormalan data seperti apa, dan seterusnya. Baru kita melihat karakternya, dari mana, dari sentral tendensi yang ada di dalam data. Seperti itu. Nah, konklusi atau kesimpulan itu akan mengacu pada hasil analisa data tadi. Dia akan menarik satu konklusi di situ berdasarkan hipotesis-hipotesis yang diajukan oleh si peneliti, gitu. Nah, proses analisis statistiknya seperti apa? Ada empat. Yang pertama kita mencari populasi berdasarkan yang sesuai gitu dengan tujuan analisa. Kemudian mengambil sampling, kemudian kita melakukan proses penghitungan atau computing sample statistics. Untuk apa? Untuk mendeskripsikan sebaran data dan juga bentuk dari dataset itu. Ini mungkin istilahnya kalau di data science EDA ya, exploratory data analysis. Kemudian membuat kalkulasi-kalkulasi daripada sampel yang kita dapat, kemudian mengaplikasikannya kepada populasi.
Itu proses umum. Yang pertama perlu kita lihat dalam proses berikutnya, dalam proses statistik ini adalah distribusi data. Seperti apa distribusi data itu? Normalkah, nggak normalkah, ada anomalikah, ada yang aneh, atau seperti apa? Atau ada terlalu unik misalkan ya, atau terlalu ekstrim ya, kita akan melihat di sini. Nah, cukup kita melihat apa? Melihat garis imajiner. Garis imajiner itu ditunjukkan dengan sumbu X dan Y. Nah, garis imajiner itu ada di setiap area di dalam diagram. Begitu. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebarannya itu ibarat kelereng yang dilempar di tanah lapang, begitu. Kemudian tersebar di mana-mana. Nah, untuk melihat sebaran datanya itu lebih mendekati rata-rata kah atau menjauhi rata-rata, ataukah dia berada di luar itu, ataukah dia itu sangat berada jauh di luar sebaran data tadi, maka dibuatlah garis imajiner atau diagram imajiner sumbu X dan Y gitu. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu kita lihat dari diagram, satu diagram tertentu ya dari suatu distribusi data. Yang pertama adalah range-nya, maka kita perlu merefer ke minimum dan maksimum values-nya atau bobot minimum dan bobot maksimumnya. Baru setelah itu frekuensi, yang mana frekuensi ini akan menunjukkan seberapa sering data ini muncul di dalam value itu ya. Kemudian yang terakhir adalah central tendency. Central tendency ini mengindikasikan akumulasi data, apakah itu berada di depan, di tengah, ataukah di akhir. Itu central tendency. Ini yang akan kita lihat nanti bagaimana garis imajiner itu keruncingan ya, keruncingan garis, kemudian dia lebih condong ke kiri atau ke kanan, positif atau negatif, dan seterusnya, ke atas atau ke bawah ya, seperti itu. Jadi dengan membayangkan atau membuat diagram imajiner itu, maka akan kita dapatkan pola data, patternnya, kemudian karakteristiknya. Untuk membantu apa? Untuk membantu proses analisa berikutnya. Oke. Selanjutnya, min itu langsung saja ya. Jadi untuk central tendency ini ada 3, yaitu min, median, dan modus. Min itu rata-rata. Rata-rata kita pasti tahu ya, dari semua jumlah atau dari semua nilai yang ada atau skor yang ada dijumlahkan kemudian dibagi N atau dibagi dengan jumlah datanya. Nah, itu nanti ketemu berapa. Kemudian secara matematis gitu ya. Median itu adalah the 5th persentil atau persentil ke 50 gitu ya, atau persentil 50-nya. Gitu, atau 50%-nya gitu. Nah, modus itu adalah nilai yang gitu ya. Maksud saya median ya. Median itu adalah persentil ke 50-nya. Gitu. Jadi beda dengan min. Min itu rata-rata dengan metode penghitungan seperti yang tadi saya sampaikan, penjumlahan nilai bagi N. Sementara median ini adalah persentil 50 atau 50% yang berada di tengah atau yang berada sangat tepat di tengah data itu. Itu adalah mediannya. Jadi ada distribusi data tadi itu yang pas benar-benar ada di tengah gitu. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul gitu ya. Kalau misalnya ada 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4 yang paling sering muncul kan berarti 4 ya. Itu adalah modusnya. Nah, ketiga hal ini nanti akan membantu kita untuk melakukan proses analisa berikutnya. Kemudian persentil kita perlu pahami dulu. Persentil di dalam distribusi data itu kita perlu pahami dulu. Bahwa indikasi persentil ini menunjukkan nilai yang mana dia jatuhnya itu di persentase berapa sih dalam sebuah observasi. Dia jatuhnya data ini di persentase berapa sih gitu ya. Perlu dipahami ya bahwa ada 3 persentil di dalam data. Yang pertama
based on observation, gitu ya, based on observasinya didapat nilai berapa saja tuh. Nah, kemudian dilakukan kategorisasi atau klasifikasi persentase, gitu ya. Nah, yang pertama atau first percentile itu adalah first quartile. Jadi kuartil pertama atau kuartal pertama. Kemudian ada second quartile atau kuartal kedua dan third quartile atau kuartal ketiga. Nah, kuartal pertama ini menunjukkan 25%. Kemudian kuartal kedua adalah 50% dan kuartal ketiga adalah 75%. Nah, jadi di dalam bahasa statistikal itu ada 25th percentile, 50th percentile, dan 75th percentile. Jadi persentil yang kemana? Kalau 25 persentil 25% itu berarti dimaksud first quartile. Kalau 50% berarti second quartile atau mediannya, gitu ya. Kemudian yang 75th percentile itu adalah third quartile atau kuartal ketiganya. Nah, sekarang untuk ini menarik sebaran atau dispersion, ya. Dispersion itu menunjukkan sebagaimana tertarik atau kalau diremet-remet data itu seperti apa sih distribusinya, gitu. Data yang ditarik, di stretch, gitu ya, atau di squeeze, gitu. Jadi dari sini, dari analisa dispersi ini, maka akan didapatkan hipotesis tentang distribusi data. Di mana yang menjadi ukuran, tol ukurnya adalah range-nya yang dilihat, ya, itu aspek range-nya, ya, ini perbedaan antara nilai minimum dan maksimumnya, lalu interquartile atau interquartile range, ya, ini perbedaan antara persentil ke 25 dan ke 75, gitu, persentilnya. Jadi perbedaan dari 25% dan 75% itu adalah range pada interquartile. Kemudian variance atau variance itu adalah nilai data di sekitar rata-rata. Nilai di sekitar rata-rata itu. Kemudian standar deviasi, tentunya ini yang perlu juga diketahui, yakni square root of variance, jadi akar kuadrat variance, gitu ya. Yang diukur dari unit kecil, unit yang cukup kecil. Jadi dicari akarnya dari varians itu. Nah, lantas apalagi yang bisa membantu kita untuk melihat ini tanpa kita melihat hitung-hitungan dulu? Membuat histogram tentunya, yaitu representasi grafis dari distribusi data itu, gitu. Nah, kalau kita sedikit bicara sejarah, itu histogram ditemukan oleh Carl Pearson. Makanya si Pearson ini sering kita dengar ya, koefisien korelasi Pearson misalnya, ya, seperti itu. Sering kita mendengar. Nah, apa fungsi histogram? Histogram ini fungsinya adalah untuk memvisualisasikan data, gitu ya, antara frekuensi dan juga variabel yang ingin dicari. Untuk membuat histogram atau untuk mengkonstruk histogram, maka perlu dibuat range data atau panjang datanya itu, length, gitu ya. Nah, area-area yang ada di dalam variabel itu tentu memiliki interval. Sehingga apa? Sehingga variabelnya akan bisa dilakukan kategorisasi lagi ke turunan-turunannya, misalnya ke indikatornya. Setiap
variabel tentu memiliki indikator dan itu yang akan kita bedah ya di dalam histogram atau akan divisualisasikan di dalam histogram ini. Nah, seperti itu contohnya. Jadi frekuensinya berapa, kemudian usia gitu ya. Dari sini itu akan kita dapat atau histogram ini pada dasarnya akan membantu kita untuk mendapatkan probability dari distribusi variabel yang sedang kita teliti gitu. Nah, kalau kita bicara distribusi yang normal itu seperti apa? Maka kita sudah bicara parameter di sini. Maka kita sudah bicara normalitas di sini. Maka kita bicara tentang data distribution gitu ya. Nah, kurva yang melengkung itu terbentuk dengan memiliki dua parameter, yaitu mean dan standar deviasi, atau rata-rata dan standar deviasi. Jadi secara deskriptif ya bisa kita jelaskan bahwa kurva yang melengkung ini apa sih? Maksudnya adalah yang pertama, menunjukkan distribusi yang normal. Oke, yang melengkung ke atas seperti ini menunjukkan distribusi yang normal. Tentunya bentuknya akan simetris di sekitar garis tengah atau simetris di sekitar rata-rata. Kemudian simetris di dua sisi dari senternya kurva, dari senter kurva ini. Kemudian memiliki mean, median, dan modus yang sama. Gitu. Jadi having equal mean, median, and mode values. Jadi dia itu sama. Dense di dalam density begitu ya, atau kepadatan dari data itu bisa dibandingkan antara ekor dari kurva. Yang baik itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya. Baik itu yang minus atau yang negatif values maupun yang positive values. Tails itu ekornya atau yang mengikuti atau yang ujung dari data itu, Kemudian distribusi normal ini ditunjukkan atau diindikasikan oleh rata-rata dan standar deviasi. Itu jangan lupa. Nah, kurva yang melengkung seperti ini disebut Gaussian curve. Gaussian curve atau kurva Gaussian. Karena ditemukan oleh Gauss ya, di seorang ahli matematika Gauss yang menemukan ini. Sehingga setelah ditemukan metode imajiner seperti ini kemudian dipakai untuk analisa statistik di tahun-tahun ke depan. Nah, lalu kita bisa melihat di situ bahwa karakteristik data yang mana hal ini ditunjukkan oleh adanya indikasi rata-rata nilai dan standar deviasi itu akan membentuk distribusi atau akan menunjukkan bahwa distribusi itu normal atau enggak gitu ya. Jadi mean dilihat, kemudian tails-nya, kemudian dense-nya atau kepadatan data dilihat dari garis simetrikal yang ada di dalam kurva gitu. Tetapi perlu dilihat bahwa di sini ada 3 pemisahan untuk melihat kurva lengkung ini. Jadi dibagi menjadi 3 bagian untuk bisa memahami distribusi data dengan lebih baik. Yang pertama adalah puncak ya. Jadi dibagi menjadi puncak, kemudian tengah-tengah, kemudian yang pertama adalah puncak. Puncak ini maksudnya adalah dia ini bisa menjelaskan standar deviasi dari rata-ratanya. Sementara itu tengah-tengah ini berada peak atau puncak itu berada di standar deviasi dari mean gitu ya. Sementara yang tengah itu berada di antara 1 dan 2 standar deviasi daripada rata-ratanya. Sementara ujung atau tail-nya itu adalah jauh atau di luar standar deviasi rata-ratanya.
Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kurva sifatnya itu seperti apa? Ada yang cenderung atau miring ke kiri, ada yang miring ke kanan. Nah, yang miring ke kiri seperti apa? Yang miring ke kanan atau condong ke kiri dan condong ke kanan ya. Condong ke kiri itu yang left scoot seperti ini. Jadi yang condong ke kiri itu adalah distribusi data yang mengindikasikan tendensi atau kecenderungan data ini lebih menunjukkan bahwa data ini tersebar luas hanya di salah satu sisi gitu. Sementara secara statistikal bisa dikatakan bahwa kurva yang condong ke kiri itu berarti rata-ratanya lebih kecil daripada median gitu, daripada nilai tengahnya. Jadi rata-rata itu lebih kecil dari nilai tengahnya gitu ya. Sementara distribusi pasti negatif atau condongnya itu ke negatif nilainya. Kemudian left tail-nya atau ujung yang sebelah kiri itu hanya menunjukkan data-data yang besar tanpa melihat karakteristiknya, tapi datanya itu memiliki distribusi yang besar gitu ya. Nah, tentunya di sini untuk membuat kurva kita perlu melihat frekuensinya, lalu pengukurannya, kemudian kecondongan data atau kecenderungan data ini kemana. Seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita melihat sisi lainnya atau fenomena lainnya selain condong ke kiri adalah condong ke kanan. Condong ke kanan atau right scoot atau condong ke kanan itu artinya adalah sebaliknya dari yang condong ke kiri, yakni distribusinya tentu positif gitu ya. Dan sama untuk mean ini tetap lebih kecil dari median karena dia cenderung ke tailnya, ke ujung gitu ya, dua-duanya. Sehingga rata-rata lebih kecil dari nilai tengahnya. Nah, ujung kanan ini yang memiliki distribusi besar seperti tadi. Maka kecondongan data akan menunjukkan distribusi ini lebih cenderung kemana, gitu ya, negatif atau positif. Selain itu ada juga yang disebut kurtosis ya, atau kurtosis ini melihat bentuk dari distribusi probabilitas atau distribusi probability-nya itu seperti apa sih bentuknya gitu ya. Seperti misalnya bulat banget, kemudian agak tengah ataukah ramping dan meninggi. Ada 3 kurtosis jenisnya. Yang pertama adalah platykurtik yang disebut juga sebagai kurtosis negatif ya. Jadi gini, intinya kurtosis ini mengukur tendensi dari data jika diukur dari senternya atau dari ujungnya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar seperti itu. Ada 3 ya, jangan lupa kurtosis itu ada 3, yakni platykurtik, kemudian mesokurtik dan leptokurtik. Platykurtik itu yang kurtosisnya negatif. Kurtosisnya negatif. Itu adalah platykurtik. Kenapa? Karena dia ditarik bentuknya itu dari ujung banget. Dan kecenderungannya adalah berada di tailnya atau di ujung dari data itu. Sementara mesokurtik ini merepresentasikan kurva yang terdistribusi normal. Mesokurtik. Normal distribution. Dan yang ketiga adalah leptokurtik, ini adalah kurtosis sebaliknya dari platykurtik, yaitu kurtosis positif. Kalau platykurtik itu negatif, maka leptokurtik itu positif. Mesokurtik tengah-tengahnya yaitu normal distribution, tapi untuk positif kurtosisnya adalah leptokurtik. Bentuknya seperti apa? Bentuknya dia di bawah itu cenderung ke min, ke rata-rata tengah, kemudian naik ke atas puncak, meninggi begitu. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat seperti apa untuk membuat hipotesis atau menguji hipotesis.
Hipotesis itu selalu ada di awal ketika kita mulai memiliki tujuan untuk melakukan riset atau penelitian atau analisa data. Kita perlu membuat hipotesisnya untuk kemudian kita ujikan dan kita kasih parameter-parameter berdasarkan rule-nya statistik dan data science. Oke, hipotesis testing satu bentuk teknik ya statistik inferensial yang merupakan metode yang paling sering dipakai ya di dalam pengujian statistik untuk menentukan kondisi tertentu. Apakah dia itu betul-betul seperti hipotesis kita yang kita ajukan atau tidak gitu. Yang mewakili populasi gitu ya. Nah, ada H1 dan H0 di dalam hipotesis itu. H1 itu adalah alternatif hipotesis atau hipotesis yang diajukan, kemudian H0 atau null hypothesis. Null hypothesis itu adalah hipotesis luaran atau hipotesis yang kemudian muncul yang bukan atau yang tidak sesuai atau tidak sama dengan hipotesis alternatifnya atau hipotesis yang kita ajukan. Intinya gini, hipotesis alternatif itu adalah statement dari peneliti yang harus dicari kebenarannya, begitu ya. Sementara hipotesis null atau null hipotesis atau HO ya, H0 ya, itu adalah statement bahwa tidak ada efeknya, gitu ya, atau tidak ada bedanya kok, gitu. Atau nggak ngefek bro, gitu misalnya ya, nggak impact ke fenomena atau ke populasi. Nah, H1 itu adalah hipotesis riset, sementara H0 itu adalah logical. Logical lebih ke opposite atau kebalikan dari H1 tadi. Nah, kalau H1 itu butuh evidence yang signifikan untuk mensupport hipotesis yang diinitiate, maka untuk H0 ini cukup dia ini hanya semacam indikasi gitu ya bahwa hipotesis tadi itu enggak benar gitu, atau berbeda dengan kenyataan atau berbeda dengan temuan. Nah, apabila dalam H1 itu alternatifnya itu memiliki evidence yang kuat atau bukti yang kuat, maka akan mereject hipotesis 0 atau H0 tadi. Kemudian sebaliknya dalam H0 juga sama. Evidence yang lemah atau bukti yang lemah dari hipotesis alternatif atau H1 tadi, maka akan mengindikasikan bahwa hipotesis 0 tadi perlu diterima dan mereject H1 begitu. Nah, ada satu jenis testing atau hipotesis testing yang saya cukup sering lakukan ya, dan teman-teman perlu ngerti ini karena ini dasar banget, basic dan harus ngerti. Ini foundationnya. Tipe 1 adalah error gitu ya. Kemudian tipe 2 adalah error. Yang pertama itu tipe 1 error alpha, kemudian tipe 2 error beta dan p-value. Nah, seperti apa? Tipe 1 error alpha ini adalah mereject hipotesis HO kalau dia memang benar dan menerima H1 gitu ya. Sementara probabilitas atau kemungkinan untuk membuat tipe 1 error itu direpresentasikan oleh koefisien alfa atau alfa gitu ya. Ada beberapa alfa, misalnya Kronberg alfa itu cukup terkenal. Nah, tipe 2 error itu berarti apa? Gagal untuk mereject hipotesis 0 ketika salah. Jadi ini kebalikannya gitu ya. Kemudian probability making 2 error itu direpresentasikan oleh beta gitu. Jadi H0 diterima, gitulah. Gampangnya seperti itu. Kemudian p-value ini yang perlu dilihat juga untuk melihat testing hipotesis testing, probability dari nilai ekstrim gitu. Atau disebut outlier istilahnya. Outlier. Dan p-value ini menghitung dari data yang dikumpulkan, betul-betul objektif ya dan matematis ini. Nah, keputusannya adalah kalau kita menolak 0 gitu ya, berarti H0
itu true atau correct. Jadi menerima H1 ya istilahnya. Kemudian H0 itu salah kalau tipe 2 error. Gitu ya. Atau tipe 2 errornya itu terbukti gitu. Kemudian keputusan untuk menolak null hypothesis itu ketika tipe 1 error terbukti. Dan itu adalah H0 berarti benar gitu ya. Dan H0 salah maka correct gitu ya, kebalikannya. Nah, kita akan melihat hipotesis testing prosesnya seperti apa. Yang pertama adalah kita mengeset hipotesis dulu berdasarkan equality dan difference-nya H0, kemudian H1-nya, kemudian step 2 adalah membuat level signifikan, kita set alpha atau memilih level signifikansi dari populasi. Dan yang ketiga adalah melakukan data collection atau mengumpulkan data sampling dari populasi. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan dari p-value. Sebenarnya bisa dengan pakai koefisien korelasi ya, misalnya kalau dalam regresi atau menggunakan misalkan determinan gitu ya. Atau koefisien determinan. Nah, step 4 ini adalah, ini juga paling saya lebih condong ke ini sih. Jadi menggunakan bukan R square juga bisa ya, R square, tapi saya lebih condong ke p-value untuk membuat keputusan. Jadi kalau p-value-nya kurang dari alfa ataukah p-value-nya lebih dari alfa gitu ya. Jika p-value kurang dari alfa maka H1 diterima, sementara kalau p-value lebih dari alfa maka H0 yang diterima atau H1 tertolak begitu. Nah, itu ya seperti di bawahnya diterima dijelaskan ya bahwa reject the null hypothesis if p-value more less than alpha, jadi H1 diterima, dan fail to reject the null hypothesis if p-value more or same with alpha. Ya, seperti itu. Nah, ya ini contohnya ya. Contohnya misalnya company A dan company B, hipotesisnya adalah bahwa kedua obat dari dua perusahaan itu sama-sama efektif, sementara itu null hipotesisnya. Kemudian H1 atau alternatifnya adalah keduanya itu tidak efektif, atau maaf, keduanya tidak sama-sama efektif atau efektivitasnya berbeda. Beda efektivitas. Nah, itu contohnya. Kemudian data untuk hipotesis testing ini perlu kita lihat bahwa secara umum data itu ada dua, teman-teman. Jadi ada data discrete dan data continuous. Data discrete itu yang hanya menjelaskan, penjelas. Kemudian data continuous itu adalah data yang bisa dilanjutkan untuk statistik inferensial. Seperti itu. Atau yang bisa menjelaskan kedua-duanya gitu ya. Yang data di situ lebih ke menjelaskan variabel prediktor dan variabel responsnya. Sementara yang yang continuous atau data continuous ya, itu yang bukan discrete, yang continuous itu menjelaskan pengolahannya gitu. Jadi merepresentasikan pengolahan data dari data discrete tadi. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 jenis data untuk melakukan testing hipotesis ini, yakni data continuous, ya kita mengevaluasi mean, median, standar deviasi atau variansnya. Kemudian data binomial, ya kita mengevaluasi persentase, kemudian klasifikasi general dari data tersebut, dan yang ketiga adalah data Poisson. Ini bukan poison yang poisonous atau beracun, bukan ya, tapi Poisson ini nama orang. Data Poisson ini atau Poisson data ini adalah untuk mengevaluasi nilai frekuensi atau sering munculnya data atau kasusnya gitu ya. Sementara tipe variabel itu adalah nominal, ada ordinal gitu ya. Nominal itu misalnya values with no logical order. Jadi tidak ada urutan logiknya.
Kemudian variabel ordinal itu sebaliknya, dia memiliki logical order gitu ya. Ada urutan-urutan. Sementara nominal variable itu lebih independen dan sequence itu enggak penting gitu ya. Sequence itu enggak penting, does not matter. Sementara ordinal sebaliknya, dia harus ngerti urutannya, kemudian relatif jarak relatif di antara dua nilai ini enggak jelas, jadi harus dicek dan diverifikasi gitu. Association yang kedua adalah dari sisi association, dua variabel yang diasosiasikan atau secara independen diasosiasikan gitu ya. Berikutnya adalah tes chi-square atau chi-square test, yaitu tes hipotesting untuk membandingkan distribusi yang sedang diobservasi. Di mana data Anda ini perlu diukur apakah dia sesuai ekspektasi data yang terdistribusi atau enggak gitu ya. Nah, chi-square ini ada beberapa jenisnya. Yang paling sering adalah ini, yaitu test of association. Intinya kita melihat gitu ya. Intinya kita melihat bahwa satu variabel ini memiliki hubungan atau asosiatif dengan variabel lain. Contohnya, apakah penjualan untuk handphone yang berbeda itu berdasar kepada kota ataukah negara tempat dia dijual atau tidak. Nah, gitu. Untuk menentukan apakah sales untuk handphone yang berbeda itu tergantungkah atau tidak kepada atau tergantung pada tempat di mana dia dijual atau enggak gitu ya. Itu tes association misalkan. Nah, tes independence atau independence test itu untuk menentukan apakah nilai yang diobservasi dari satu variabel itu bergantung kepada variabel lain di dalam observasi. Contohnya adalah untuk menentukan apakah warna dari sebuah mobil seseorang itu dipilih secara independen berdasarkan gender. Jadi apakah ada kaitannya nih antara orang gender apa terus milih cat warna apa? Maksudnya gitu. Jadi test of independence. Dua-duanya mandiri ya, dua-duanya ini adalah independence variable, bukan dependent variable, tetapi mereka ini dicoba untuk dilihat gitu ya. Apakah ada betul-betul dia ini independen ataukah memiliki pengaruh gitu ya. Nah, tes seperti ini biasanya diaplikasikan ketika ada dua variabel kategorikal dari single population. Contoh chi-square nih ya, langsung contoh aja. Hipotesis 0, H0 mengatakan bahwa tidak ada asosiasi atau tidak ada kaitan antara gender dan apa yang dibeli. Antara gender dan pembelian itu tidak ada. Ini hipotesis 1HO, hipotesis 0, H0 gitu ya. Dan dia juga mengatakan bahwa probabilitas dari pembelian tidak mengubah $500 atau lebih, baik itu pria ataupun wanita. Sementara hipotesis alternatifnya tuh H1, ada hubungan atau ada kaitan di antara gender dan pembelian, sementara untuk probabilitasnya lebih dari $500 itu beda antara cowok dan cewek. Pokoknya intinya patokannya $500 gitu ya. Nah, kemudian didapat data seperti ini. 0,55, kemudian 0,45. Yang di bawah 500, cewek itu 0,55 nilainya. Kemudian yang chi-square tesnya ya menunjukkan 0,55. Kemudian yang lebih dari 500 itu 0,45. Yang cowok untuk yang kurang dari $500 itu 0,75 dan lebih dari $500 itu 0,25. Seperti contohnya ya, hasil chi-square testnya menunjukkan angka sekian. Itu untuk menentukan apakah ada asosiasi atau tidak gitu ya. Kemudian frekuensi ya, tipe frekuensi itu ada FE dan FO ya. FE itu adalah expected frequency.
Dan FO adalah observed frequency atau frekuensi yang diteliti. Expected frequency itu adalah frekuensi yang diharapkan muncul di dalam tabel bivariate atau dua variabel ya. B itu dua. Nanti ada univariate itu lebih dari dua. Sorry, univariate itu satu, maaf. Univariate itu satu, bivariate itu dua, kemudian multivariate itu lebih dari dua. Jadi bivariate table jika ada dua tabel yang sama-sama independen secara statistik. Kemudian FO atau observed frequency adalah bila ada kaitan antara gender dan purchase atau pembelian dan probability-nya lebih dari 50%. Itu beda antara cowok dan cewek. Ya, seperti itu ya, Anda bisa melihat seperti itu. Temuan dari female dan male. Nah, seandainya tidak ada kaitan, maka observed frekuensinya sama dengan expected frekuensi. FO sama dengan FE. Nah, tetapi kalau tidak ada asosiasi. Tapi kalau ada asosiasi, maka FO tidak sama dengan FE. Oke, ini salah satu hipotesis testing yang juga sering dipakai, ya, G-square ini. Jadi saya ulangi, FO sama dengan FE berarti tidak ada kaitan atau tidak ada dampak atau tidak ada pengaruh. Sementara kalau FO tidak sama dengan FE, maka dia memiliki pengaruh. Oke. Feature atau fitur dari frekuensi. Nah, formula untuk melakukan kalkulasi FO dan FE menggunakan G-square itu seperti itu. Jadi FE dikurangi FO dipangkat 2. Kemudian dibagi FE-nya. Gitu ya. Jadi fiturnya adalah memerlukan asumsi dari populasi, kemudian memerlukan random sampling. Ya, seperti itu. Berikutnya, hipotesis testing berikutnya adalah matriks korelasi. Di mana dalam matriks korelasi ini bisa kita lihat sebuah matriks kotak gitu ya, yang membandingkan sejumlah variabel dalam jumlah besar. Jadi korelasi matriks itu seperti ini. Dimasukkan datanya 3x3 matriks atau simple square matriks, kemudian dicari korelasi koefisien atau koefisien korelasinya. Matriks korelasi minus A square matrix, N kali N matrix berarti very large number of rows and columns. Jadi tabelnya itu sangat besar jumlahnya. Nah, korelasi koefisien fungsinya apa? Mengukur seberapa, gitu ya, kecondongan dari dua variabel atau lebih. Dalam hal ini bivariat berarti dua variabel. Melihat kedekatan atau kaitan seberapa kuat sih mereka ini terhubung atau terkait, gitu, atau saling mempengaruhi, gitu, atau memiliki pengaruh. The koefisien ini describe baik itu strength-nya dan arah dari hubungan. Oke, korelasi koefisien. Berbeda dengan G-square test, berbeda juga dengan tes yang lain. Ini yang paling sering dipakai juga. Kalau tadi kita pakai p-value, maka ini kita menggunakan yang namanya R-square nanti. Koefisien korelasi sebagai determiner. Nah, matriks correlation ini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah korelasi product moment Pearson, ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa Pearson yang menemukan diagram imajiner tadi. Kemudian Carl Pearson ya namanya. Kemudian namanya dijadikan ini Pearson product moment correlation, dan yang kedua adalah Spearman rank order correlation. Spearman ini juga penemunya dan dijadikan nama dari term ini. Nah, untuk Pearson product moment ini dia fungsinya adalah melakukan evaluasi hubungan linear antara dua variabel
yang diteliti atau yang dianalisa gitu ya. Nah, linear relationship ini artinya bahwa ada perubahan di antara satu hasil gitu ya. Apa namanya? Satu variabel ini secara proporsional ini mempengaruhi atau mengubah variabel lainnya. Nah, dengan kondisi tertentu. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah Spearman atau Spearman rank order correlation. Jadi menggunakan analisis Spearman ini fungsinya adalah mengevaluasi relationship atau hubungan relasional secara monoton di antara dua variabel, baik itu yang continuous maupun ordinal. Nah, relationship monoton ini maksudnya adalah bahwa variabel ini cenderung mengubah secara bersama-sama. Walaupun tidak begitu berada pada constant rate. Ya. Nah, ini ada patokan-patokan angka sebetulnya, ya ada T-table, dihitung gitu ya, F-table, F-hitung dan seterusnya. Baca alfa dan seterusnya kita akan secara teknis akan diskusikan di lain kesempatan mungkin ya. Nah, kemudian korelasi koefisien ini berbasis pada tingkatan nilai dari setiap variabel dibanding dengan atau lebih baik ya, atau daripada data mentahnya yang diambil dari data mentahnya. Jadi rank atau tingkatan nilai dari each variable. Yang pertama dari melihat apa namanya linear relationship, maka ini melihat monoton relationship. Ya, ini contoh dari materi korelasi untuk menghitung stock market seperti itu. Bisa kita lihat setelah data dianalisis di sebelah kiri, maka itu dicari korelasinya yaitu di Excel. Dari equity 1, 2, kemudian bond, ini masalah pasar saham ini. Maka dilihat korelasinya dan akan didapatkan insight untuk membuat keputusan. Ya, seperti itu. Jadi matriks korelasi memang dikalkulasi untuk stock market yang mungkin akan menunjukkan short term, medium term, long term relationship di antara variabel-variabel tersebut. Berikutnya adalah inferential statistik, di mana statistik jenis ini menggunakan sampel yang random begitu dari data untuk membuat inference atau membuat penghitungan-penghitungan matematis dari populasi. Oke, seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk list atau daftar yang lengkap daripada members ya, atau dari populasi yang ada. Kemudian random sampling harus dilakukan, kemudian menggunakan formula pre-established, di mana Anda sebagai peneliti akan menentukan sampel size-nya, itu terlalu besar ataukah terlalu kecil, gitu ya. Dan dia bisa dipakai walaupun data tidak sesuai kriteria. Karena apa? Karena dia bisa melakukan atau bisa menunjukkan kekuatan dari korelasi atau hubungan gitu ya di antara sampel. Kemudian walaupun ini cukup sulit untuk mencari list dari populasi, tapi dan juga melakukan random sampling, tapi jika bisa dilakukan maka ini sangat reliable gitu ya. Oke, inference statistik aplikasinya seperti apa? Seperti ini, misalnya di dalam bidang bisnis, kesehatan, obat-obatan, data science, dan seterusnya. Dan inferential statistik ini teman-teman sangat efektif untuk melakukan forecasting dan sering dipakai untuk memprediksi pola-pola ke depan. Oke, saya rasa itu. Kita akan membahas berikutnya, yakni knowledge check. Waktu itu ada beberapa knowledge check, saya kira tidak perlu. Saya cukup sharing saja. Untuk yang tertarik dengan materi seperti ini bisa langsung ke Simply Learn dan mengikuti data science
course yang ada di website. Saya kira itu untuk malam ini. Terima kasih. Beberapa key takeaways atau poin penting di sini adalah bahwa kita setelah diskusi ini, saya harap teman-teman bisa membedakan antara analisis statistik dan non statistik itu yang seperti apa, kemudian bisa mengilustrasikan kategori statistik analisis dan perbedaan-perbedaannya, kemudian bisa mendeskripsikan pula proses analisa statistik, bisa melakukan kalkulasi mean, median, modus, dan persentil seperti yang tadi sudah kita bahas di awal, kemudian mendeskripsikan distribusi data dan metode yang bervariasi yang mana bisa dipakai untuk mempresent dari hasil itu dan mengeksplain atau menjelaskan tipe-tipe frekuensi. Tentunya yang terakhir juga tadi penting bahwa matriks korelasi dan matriks-matriks yang lain yang dipakai di dalam analisa statistik dan juga penggunaannya. Saya rasa itu. Terima kasih sudah bergabung. Saya sekali lagi disclaimer, ini sifatnya bukan promosi atau apa ya, ini hanya sekedar sharing bahwa data itu adalah the oil of the future atau the oil of the data gitu ya. Data itu adalah oil of the future. Dalam arti hal ini menunjukkan bahwa data itu sekarang penting, dia driving change, dia membuat banyak perubahan dan support banyak sekali bisnis, terutamanya bisnis digital dan bisnis-bisnis konvensional juga tentunya. Maka saya encourage teman-teman untuk mempelajari mengenai statistik dan data science. Nggak usah statistik yang mendalam, tetapi hanya layer pertama seperti saya sampaikan di awal, dan itu sudah cukup sebetulnya untuk membuat fondasi mindset Anda sebagai seorang peneliti dan juga analis data. Terima kasih, saya Nedwin. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Thank you so much for joining me and happy weekend. Bye bye, guys. See you. Good luck, everyone. Bye.